wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andini Ekasari. Hari ini saya ingin membahas salah satu teori akuntansi yang berjudul packing theory. Apa sih yang dimaksud dengan packing theory? Nah, jadi packing theory ini adalah sebuah teori keputusan di mana pendanaan internal lebih diutamakan dibandingkan pendanaan eksternal perusahaan. Nah, jadi pada saat perusahaan membutuhkan pendanaan atau sumber modal, nah biasanya itu mereka ngambil sumber dana dari pihak ketiga ataupun penerbitan saham baru. Nah, sedangkan jika pemilik atau pemegang saham menggunakan alternatif tersebut, itu akan mengakibatkan turunnya harga saham, sehingga manajer biasanya mengakalinya dengan menggunakan packing order teori ini. Jadi dia lebih memaksimalkan laba ditahan. Urutan pendanaan menurut teori ini yaitu order packing teori yang mengatakan bahwa tadi kita memaksimalkan potensi internal terlebih dahulu yang menjadi priority yaitu laba ditahan. Lalu ketika tidak cukup maka bisa menggunakan dana eksternal yaitu dana pihak ketiga, bisa berupa tabungan, giro dan lainnya. Lalu ketika itu tidak mencukupi juga, perusahaan bisa menerbitkan surat obligasi atau surat hutang kepada investor. Nah, apabila ketiga alternatif tadi itu belum mencukupi, barulah perusahaan menerbitkan saham baru. Nah, ini saham baru menjadi alternatif terakhir karena dianggap penerbitan saham baru akan menurunkan nilai saham itu sendiri, sehingga ini menjadi alternatif terakhir perusahaan apabila perusahaan sedang membutuhkan pendanaan. Penerbitan saham baru ini biasanya menjadi alternatif terakhir ketika perusahaan membutuhkan permodalan, karena dianggap setiap penerbitan saham baru ini akan menurunkan saham perusahaan tersebut. Nah, jadi perusahaan menurut teori ini lebih mengutamakan pendanaan internal dulu. Nah, untuk penerbitan saham adalah alternatif paling terakhir. Nah, kenapa sih alternatif paling terakhirnya adalah penerbitan saham, bukan penerbitan surat hutang atau obligasi dari pihak ketiga? Karena biasanya leverage biayanya itu relatif lebih kecil dibandingkan biaya penerbitan saham baru, seperti itu. Packing order teori ini juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki nilai bonavitas yang tinggi, maka pendanaan internalnya biasanya sudah cukup kuat, sehingga nilai leverage-nya juga cenderung turun atau sedikit. Nah, dibandingkan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki nilai profitabilitas yang rendah, nah maka mereka pendanaannya lebih cenderung pendanaan pihak eksternal, yaitu dana pihak ketiga, dibandingkan pendanaan internal, karena memang mereka juga belum memiliki cukup dana internal. Contoh penerapan packing order teori ini, misalnya perusahaan A yang memang dia laba ditahannya itu memiliki nilai yang cukup besar. Nah, dibandingkan dia harus mengambil dana dari pihak ketiga, dari pihak eksternal, yaitu misalnya dia hutang ke bank untuk permodalan perusahaan, dia lebih memilih pendanaan dari penggunaan laba ditahan ini. Nah, penggunaan laba ditahan ini bisa dimaksimalkan untuk membiayai kegiatan perusahaan, sehingga dia tidak perlu menggunakan atau membayar bunga yang lebih besar. Nah, untuk penerbitan saham pun, nah itu merupakan alternatif terakhir, karena memang untuk apa dia nerbitin saham yang akhirnya akan menurunkan nilai saham itu sendiri, gitu. Nah, jadi teori order packing teori ini sangat baik digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang sudah profitable tadi, yang memang sudah perusahaan besar, yang memiliki laba ditahan yang lebih besar, gitu. Jadi memang dia lebih baik memaksimalkan potensi pendanaan internal dibandingkan pendanaan dari eksternal. Nah, sama halnya contohnya mungkin dengan koperasi. Nah, kebetulan saya bekerja juga di koperasi, jadi memang secara pendanaan kita lebih baik pendanaan dari internal, yaitu dari anggota permodalannya, karena semakin kuat permodalan dari modal sendiri, yaitu dari anggota koperasi itu sendiri, maka itu akan semakin bagus nilai koperasinya dan lebih profitable juga, dibandingkan kita harus
mengambil dana dari pihak ketiga, yang memang kita tahu setiap pengambilan dana pihak ketiga pasti ada namanya beban-beban atau biaya keuangan. Nah, sedangkan ketika misalnya sumber dana itu berasal dari anggota atau pendanaan internal, itu kita kewajibannya juga kan hanya memberikan margin yang memang akhirnya sama-sama menguntungkan. Dari koperasi juga itu bisa dikembalikan untuk digulirkan kembali kepada anggota yang memang sedang membutuhkan permodalan, dan anggota yang memang menyimpan dana pun dia akan langsung merasakan bagi hasil dari simpanan atau dari dana yang sudah dia titipkan di koperasi. Nah, sehingga memang ini contoh nyata bahwa pendanaan internal itu ya lebih baik dibandingkan kita dari dana pihak ketiga atau dana eksternal. Nah, tapi kembali lagi itu sih pilihan-pilihan yang bisa diambil sebuah keputusan perusahaan, yang pendanaan mana sih yang dianggap memiliki resiko yang paling rendah, dan sebuah keputusan pendanaan. Itu saja pembahasan terkait packing order teori ini. Nah, saya Andini Kesari, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.